pernah pakai yang lotion, saya yang spray atau pakai yang stick gini. Jadi kalau stick udah tinggal set udah gitu. Kalau tergantung, kalau yang ada tone up, mohon maaf saya agak pengen sedikit glowing jadi saya pakai yang ini ya, Cut UV ini namanya. Ada di Donki, banyak di Aeon ada. Tapi perhatikan ya, ini adalah very water resistant kalau yang saya pegang ini. Kalau saya mau wudhu saya batal. Saya harus double cleansing, makanya saya sudah siapkan tisu untuk micellar water saya biar makeup saya bisa saya hapus. Ya gitu ya. Ini untuk naiknya itu. Nah untuk malam bedanya cleansingnya double, jadi harus 2 kali. Jadi pertama ngebersihin minyak, yang kedua ngebersihin yang larut di dalam air. Jadi 2 base yang berbeda. Kemudian untuk serum ini adalah tergantung kondisi kulit kita gitu ya. Kalau kita mau agak sedikit cerah gitu ya, pakai yang vitamin C. Kalau misalnya mau eksfoliasi boleh sekalian di sini. Kemudian ada moisturizer juga penting banget. Jadi moisturizer harus dipakai pagi dengan malam, apalagi musim dingin ini memang sangat wajib, jangan sampai ketinggalan. Ya. Nah, untuk yang weekly rutinnya masker itu 1-2 kali dalam seminggu, itu silakan pilih sesuai dengan yang cocok. Kemudian untuk eksfoliasi ini juga penting untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita yang menumpuk di kulit, yang bisa menutup pori-pori sehingga H2O tidak bisa masuk ke dalam kulit kita gitu, menghalangi masuk ke dalam kulit kita. Jadi butuh yang namanya eksfoliasi untuk mengangkat sel kulit mati. Dikerjakan 1-2 kali seminggu. Ya, next. Nah, ini adalah teknik mencuci. Ada yang mencucinya kayak menggosok baju nggak? Jadi mencuci muka tuh kayak memperlakukan muka kita seperti kayak lagi ngucek gitu. Jadi apa sih? Ya. Oh, udah ngacung nih. Ngacung. Kenapa aku tadi kenapa? Oh, Masya Allah. Adanya ngacung. Yang tahu teknik ini ya. Yang penting mah bersih lah ya. Nah, kalau kita perlu tahu bagaimana cara mencuci muka yang bagus, yang benar, dan juga bisa menghidrasi kulit, apalagi di musim dingin ya. Di musim dingin memang minimalisir mencuci wajah, tapi tekniknya harus benar. Nah, ini saya akan contohkan bagaimana caranya mencuci wajah. Nah ini part yang penting banget ya ibu-ibu, kita harus perhatiin. Siapa tahu apa namanya selama ini cara teknik cuci muka kita belum tepat gitu. Insya Allah hari ini kita perbaiki bersama. Oh, boleh nanti isi akhir banget. Kayaknya ini tapi sebenarnya kita bisa. Belum masih dari. Oh iya, yang Vanessa. Sedikit. Yang produk Jepang tapi Ya, harus. karung saya di situ. Minimal sudah ya.
Iya bagian. Tapi kalau ini adalah produk saya sendiri ya, jadi ini warnanya biru karena melambangkan laut. Melambangkan laut ya. Jadi saya memberi warna. Jadi kalau mencuci muka tidak boleh dengan air panas. Jadi kalau kita mandi, perhatikan airnya jangan sampai terlalu panas kan kalau lagi dingin gini bawaannya pengen ngocorin air panas 40 derajat ya. Nah, jangan ya. Kenapa? Karena air panas membuat ojek. Perhatikan kalau habis okuro deh pasti. Makanya kalau okuro jangan air doang misalnya ya. Pasti kumpul airnya. Pasti esensial oil. Benar-benar melembabkan ke badan kita ya. Jadi kalau cuci muka itu bagusnya pakai air hangat. Kenapa air dingin atau air panas nggak boleh? Kalau air yang terlalu dingin itu favorit akan kita. Itu kalau air terlalu panas bikin kulit kita jadi kering. Dan di depan ke kamera. Kita anggaplah ini mau cuci muka itu ya, maksudnya lagi mandi nih cuci muka ya. Nggak usah pakai ini ya, ini mah cuma udah karena kan ini mau dibersihkan ya wajahnya ya. Kenapa ini mau dikasih air kan? Kita dibersihkan dulu wajahnya pakai air di gelas. Kemudian kita siapkan ini dari kolagen, isinya sama elastin. Pertama, yang harus dilakukan adalah jangan langsung menggosok ya. Kadang-kadang kesalahan kita adalah taruh aja foamnya langsung di gosok-gosok. Padahal caranya yang benar adalah kita bagi dulu ke bagian-bagiannya, kasih ke 5 titik, 1, 2, 3, kemudian ke hidung, sama ke dahi. Enggak ada. Oke. Katanya oke. Kalau waktu demo. Ya di off cam mau dinyalain nggak juga? Kameranya. Lalu dia makanya saya Iya, jadi untuk teman-teman yang ada di Zoom. Ya, soalnya ini yang di mau lihat gitu. Oh ya, mohon maaf ini modelnya shy saja. Bisa lihat dari share screen tutorialnya. Ya, jadi caranya pertama udah kan yang pertama adalah tempelkan di tengah tensinya itu ditaruh. Lalu bagaimana kalau yang foam kan kalau foam ya gitu kan maksudnya ke tangan udah. Nah kalau untuk foam pengecualian karena kan bagian foam kan agak susah masa tibusan itu dibagi-bagi ya. Nah itu beda nggak masalah itu langsung kita ke muka aja. Nanti paling tekniknya aja langsung. Ini kan karena saya pakai punya saya ya, maka dibagi menjadi titik-titik wajah di dagu, di pipi, kemudian di hidung dan di dahi. Nah yang pertama adalah dari siapa yang kalau cuci muka arahnya malah ke bawah bukan ke atas. Nah kalau ke bawah orang begini ya. Kalau keluar nggak apa-apa, memang bagus. Tapi kayak ada yang busuknya ke bawah arahnya gitu. Itu nggak bagusnya adalah nanti otot jadi
caranya adalah bagian dari kita ya. Jadi bagian situ ya. Jadi di sini tuh naik ke arah atas ke bawah. Kalau misalnya agak susah kayak gitu, kalau lagi pencil mah gini dia prosesnya. Tapi kalau di rumah gini aja, tapi arahnya ke atas. Jadi memutar dari bawah kemudian ke atas. Pelan-pelan ya Bu, wanita itu kan suka kelembutan ya, sama seperti wajah pun. Jadi jangan kasar ya. Dari bawah. Oh iya ya benar ya. Bapak, yang penting bahasa aja udah lengkap ya. Berapa lama ya secukupnya kita ya, tapi jangan sekali ya, jadi berapa kali dari bawah ke atas caranya. Ibu kirim ke Kemudian bagian otot biar tulangnya rada lancip ke bawahnya, nah arahnya gini ya. Ya, prinsip. Udah, kemudian kalau udah bagian bawah sini, kita pindah ke pipi. Kemudian kita tarik ke sini. Kita ratakan dulu ya. Nah, kemudian kalau ini bagaimana? Nah, kalau ini memutar aja, tapi arahnya keluar. Ya, arahnya keluar. Jadi, kalau cuci ya sudah betul ya. Awal Tivia tadi, ibu-ibu mbak-mbaknya sudah betul. Jadi ke luar. Jadi jangan gini cucinya. Jangan ke dalam. Jadi ke arah luar sambil diputar. Atau misalnya mau seperti ini boleh. Yang penting kan. Nah, bagaimana kalau pakai scrub? Nih, hati-hati ya. Yang scrub itu yang kayak ada butiran-butirannya. Kalau untuk musim dingin, yang punya kulit kering, hindari yang bentuknya scrub. Yang punya kulit kering ya, hindari bentuknya scrub. Karena kenapa? Kalaupun mau pilih scrub, cocok. Misalnya saya pengen pakai scrub, tapi pilih yang scrub butirannya sangat halus sekali. Jadi karena ada yang merek tertentu ya, yang pasti tahu yang apa namanya, saya ternyata gitu, dia agak kasar gitu ya. Scrub ini bisa dihindari pada saat musim dingin ya. Kalau musim panas mungkin itu cocok ya. Tapi kalau musim dingin itu malah bikin kulit kita makin kering. Itu ya. Jadi ke sini. Kemudian kita pindah ke hidung ya. Nah, kalau untuk hidung gini aja digitu-gitu ya. Apa tuh? Di arah atas bawah ya bergantian. Kemudian kita sambil tarik ke atas ini, ke bawah hidungnya jangan lupa, dan mengarahnya juga keluar. Kemudian sela-selanya dibersihkan dengan sangat bersih, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sekali lagi kalau mau membersihkan tekniknya kayak gini, arahnya harus ke atas. Misalnya kayak tadi saya nih gini, arahnya harus ke atas ya. Ini pun kayak tadi contohnya arahnya harus ke atas. Kalau mau muter arahnya ke luar. Ini bagian sela-selanya dibersihkan. Panas nggak, Jul? Panas ya? Jadi produk saya ini ada mengandung hot cleansing, jadi bisa sambil kayak dipijat gitu ya. Jadi buat wajah kita tuh bisa sambil di facial gitu. Jadi sambil dipijat, makanya ada efek panasnya gitu. Seperti itu. Kemudian udah ini di sini. Nah, kemudian bagian ini juga sama. Sambil diputar ke sebelah keluar gini. Kemudian jangan lupa di bawah mata sampai ke yang sebelah sini juga dibersihkan. Nah. Oke. Jadi tahapannya ya, saya jelaskan tahapannya itu fungsinya apa? Fungsinya adalah
agar pembersihan itu bisa sempurna. Percuma kita menggunakan produk yang termahal sekalipun, anggaplah skincare sultan tuh apa di sini? Ada lagi yang Estee Lauder ya itu juga. Ya itu banyak di situ di Jepang pilihan-pilihannya yang mahal-mahal. Tapi kalau cleansingnya tidak benar, maka skincare yang lainnya itu tidak akan menyerapnya dengan tidak akan menyerap kulit dengan sempurna. Makanya bersihkan wajah dulu dengan sempurna. Itu adalah kunci utamanya adalah di cleansing ya Ibu. Jadi sekali lagi mulai sekarang jangan menggosok wajah kita dengan kasar. Jangan yang penting malah udah punya majan kayak laki-laki begitu ya kalau gitu ya kayak itu masya Allah gitu itu mukanya sampai begitu digituin gitu ya, perlakukanlah wajah kita seperti kita ingin diperlakukan ya gitu, jadi lemah lembut ya. Dengan teknik yang seperti itu. Kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk hidrasi kulit karena dia itu secara tidak langsung dia membuka otot-otot atau menterapi otot-otot kita agar rileks. Kalau otot kita sudah rileks, maka nantinya fungsi hydration dari kulit kita itu akan meningkat. Makanya ini bagus ketika musim dingin kita melakukan cleansing dengan cara seperti itu. Udah dingin nggak apa-apa ya, anggapnya. Dan kita bersihkan. Kemudian kita bersihkan. Produk cuci muka kita itu ada yang cair jelly tapi yang digosok bagian kitanya itu juga harus Nggak usah. Pokoknya kalau ini cuma buat yang bentuknya kayak lotion atau yang dia berbusa, nggak perlu. Jadi kalau berbusa mah langsung dikemukain aja, tapi tekniknya sama ya. Ini karena produk saya sendiri, jadi saya boleh. Ini cleansing, iya dengan air tidak ada washing supaya dengan ini sabun yang ini ini tadi pakai tadi bentuk busa. ya kalau Maksud saya gini, cleansing ya. Jadi cleansing itu kan membersihkan dulu misalnya bekas mental. Setelah itu kan washingnya dengan air saja atau dengan washing yang ada sabun yang sabun. iya. Jadi tadi kan ini cleansingnya bukan double cleansing ya yang saya contohkan. Kalau double cleansing itu memang pertama membersihkan riasan kosmetik gitu pakai micellar water gitu ya, atau enggak pakai yang tisu yang buat bersihin wajah. Nah yang kedua adalah pembersihan yang bisa pakai face wash yang ada apa sabunnya. Iya itu jadi kayak itu juga. Di produk tersebut ada. Nah, kalau saya itu ini sudah plus dengan apa ya double cleansing dalam satu produk. Oh, dalam satu produk. sudah Sudah cukup ya. Jadi ini sudah dalam satu produk. Jadi sebenarnya ini beranjak karena saya orangnya malesan double cleansing gitu. Jadi bagaimana caranya dalam satu produk bisa double cleansing. Jadi ini udah satu paket tapi dia tidak berbusa. Jadi ini memang tidak berbusa untuk produk ini gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai produk yang berbusa, tekniknya cuma beda di awal aja. Jadi nggak perlu disebar ya, langsung diratain aja ke wajah gitu. Semoga menjawab Ibu. Ya. Terima kasih. Udah ini belum. Bagaimana? Dia udah pernah saya facial di rumah, jadinya ini. Mau lagi ya, Jod? Baik. Kalau di facial mah kan ada teknik pembersihannya ada 4 kali di saya malah bukan double lagi.
itu adalah sederhana. Belum selesai, duduk lagi. Nah, ini rambut baby, guys. Tadi udah cleansing, sekarang kan tadi kan pakai toner ya, habis cleansing itu pakai toner. Ini saya juga bawa, punya saya sendiri juga. Untuk produknya. Di Jepang itu tidak ada istilah toner ya, adanya adalah lotion, gitu itu tuh sama lah. Lotion itu ada macam-macam, ada yang moisturizer, ada yang toner. Nah kalau saya ini adalah toner, tapi tulisannya nanti lotion. Gitu. Karena bentuknya seperti air, beda dengan esen ya. Kalau esen dia lebih. Jadi ini seperti air kayak nggak pakai apa-apa, padahal isinya kolagen ini. Jadi ini toner. Nah kalau toner, bicaranya bagaimana? Toner itu bukan digosok ya, tetapi di gimana caranya? Ya, ditetep aja. Nggak perlu digosok, ditetep aja. Iya sama, kapas juga ditetep aja, jangan digosok ya, jangan kasih apa namanya terlalu keras ke wajah gitu ya. Mungkin kalau yang pakai toner bisa dipastikan sudah cuci tangan ya, Teh ya? Apa tuh? Kayak gini. Kemudian baru kita kasih moisturizer. Ini mah punya produk sebelah ya, karena saya tidak ada moisturizer. Kenapa Mbak saya tidak ada moisturizer? Karena untuk bikin produk moisturizer yang bersertifikasi halal ini agak sulit ya. Prosesnya panjang, perjuangan. Mungkin di sini ada yang dulunya kerja di BPOM apa gitu ya, LPPOM MUI gitu ya. Pasti tahu bagaimana sertifikasi halal itu begitu detil, apalagi di Jepang ya. Nah untuk moisturizer ini ada bahan baku yang sulit gitu untuk apa ya dikatakan amannya gitu, jadinya saya belum bisa mengeluarkan ini, makanya hanya bisa 3, mudah-mudahan ya ke depannya. Nah ini saya pakai punya produk sini, saya sih recommended ya, ini murah meriah tapi bagus Ya sama ya, Teh. Sama Iya. ya. Ya, ini bagus banget. bagus ya, ini lembab ini bagus gitu kalau bagus minta Sana. murah meriah ya, yang sultan saya nggak aja, coba deh ya bener friendly itu. Ini bagus semua warna. Ini ternyata Ini Bunda, saya sudah si Alisa Bener. nggak ada di Bunda. Terus Punya sudah disiapkan. Dari yang bener ya. Pakai model ya, ini ya sudah selesai. basic skincare di pagi sampai siang hari. Daily routine basic skincare. Biar indah ini. Jadi itu adalah contoh pemakaian dari basic. Contoh pemakaian dari basic skincare yang sudah saya jelaskan ini, silahkan dipraktekkan di rumah agar kebersihan cleansingnya benar-benar sempurna. Jadi untuk pagi-pagi tidak perlu double cleansing, cukup malam saja untuk musim dingin ya. Karena musim dingin ini jangan terlalu sering cuci muka, gitu ya, karena bisa mengakibatkan kulit kita kering. Tapi juga tergantung dari produk yang kita pakai, seperti itu.
Mungkin itu untuk demo yang sederhana ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagusnya lagi kalau ada teknik pijat sesekali aja, nggak usah tiap hari, mungkin waktunya nggak cukup ya buat kita di rumah boro-boro gitu ya. Jadi seminggu sekali kita treatment pijat ke wajah aja, biar kita tuh aura positifnya keluar. Sekali lagi saya tidak mengajak glowing ya, biar kita tuh kulitnya sehat aja gitu. Ciri-ciri kulit sehat seperti apa? Yang pertama bukan putih glowing ya, itu mah efek jangka panjangnya. Itu mah glowing itu bukan hanya karena skincare, karena perbuatan dokter salah satunya. Tetapi yang penting kulit kita sehat itu ciri-cirinya adalah ketika kita pegang tuh halus, nggak kasar gitu. Jadi kayak ada, kalau kasar tuh kayak ada sisik-sisik, gimana ya? Rasa kan? Kalau kasar tuh kayak ada dipegang tuh, ih kok ini kok nggak ada air-airnya nih muka gitu ya, kayak kering banget gitu ya, kering gitu ya, kering. Kemudian mudah merah kalau pakai produk ini, kok cepat buntusan, kemudian gampang merah gitu. Kalau kena sinar matahari itu langsung mukanya tuh ada bintik-bintik hitam dan merah. Itu ada teman saya seperti itu. Nah itu ciri-cirinya kulitnya butuh perhatian gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah tidak terlalu mengeluarkan minyak yang sangat banyak. Berarti itu ada masalah juga kulit kita. Berarti kulit kita berminyak. Karena kalau kulit kita berminyak terlalu berlebihan sebum di dalam kulit kita, maka itu munculnya nanti ada bakteri di situ gitu ya. Kemudian pori-pori juga tersumbat dengan minyak. Sehingga nantinya ada jerawat. Kalau udah ada jerawat tuh ini lagi pusing lagi. Karena jerawat itu bawaannya pengen mencet, udah mencetnya jadi bopeng. Nah bopeng itu yang susah. Itu adalah kesalahan saya di masa zaman SMA tuh. Aduh, kalau ada jerawat tuh kayak aktivitas gitu ya. Udah gedenya susah ngilangin bopeng. Bopeng itu nggak bisa hilang pakai skincare loh, nggak bisa. Ke dokter harus pakai perawatan khusus gitu. Treatment alat. Treatment itu lebih mahal lagi. Mending aja kita bersiap-siap. Maksudnya kita apa? Memelihara sebelum itu terjadi gitu ya gitu. Dan kalau udah terjadi bagaimana ya udah nggak apa-apa. Kita ini aja yang penting kalau kita tetap terhidrasi. Langsung ke materi Mbak boleh? Ya, boleh silahkan. Iya, silahkan Mbak, silahkan Mbak Onegesimas materi. Insya Allah hari ini kita mau belajar sedikit tentang bagaimana cara mengenal dan memilih skincare halal di Jepang gitu ya, atau Muslim food friendly gitu ya. Silahkan next selanjutnya. Jadi ini di materi nanti insya Allah ada ini ya, akan disampaikan gimana cara kita mengenali kulit kita ini apakah kering, kemudian kita juga bisa nanti jadi teredukasi tentang gimana sih caranya milih skincare sesuai sama musim gitu ya Teh. Iya betul, insya Allah sedikit ya, karena memang pembahasan tentang ini tuh sangat panjang sekali. Yang kalau dibedah itu aduh waktunya nggak bisa sekarang gitu, itu bakal pembicaraan yang sangat panjang, tapi saya sedikit-sedikit aja ya, mudah-mudahan ada yang bisa tersampaikan dari semua poin yang tadi sudah disampaikan Mbak Tina. Tapi yang pertama yang mesti, karena saya di sini berdiri untuk apa namanya meningkatkan awareness kita terhadap apa namanya skincare halal gitu ya, skincare yang muslim friendly, maka kita harus punya dasarnya. Tapi sekali lagi ini adalah sesuatu yang nanti sifatnya adalah dikembalikan kepada masing-masing. Yang penting yang saya sampaikan adalah kenapa harus memperhatikan terkait dengan kehalalan ini, karena jelas dalilnya ada di dalam Al-Quran, hadis itu jelas. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ya ayuhan nasu kulu mimma bil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Ya, jadi kita udah disuruh makan yang halal gitu ya. Tapi makan di sini bukan berarti yang hanya kita makan masuk ke dalam tubuh. Semua yang kita gunakan pun harus halal. Bahkan ukuran sepatu pun ya. Bahkan urusan sepatu pun itu kalau misalnya kan banyak di Jepang mah ya ada dari kulit babi lah gitu. Itu juga nggak boleh kan. Itu yang dipakai loh. Bagaimana dengan skincare juga yang masuk, yang dipakai di kulit dan terserap ke dalam kulit kita kan ya. Nah, makanya ini menjadi perhatian. Karena apa? Ada lagi lanjutannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu ya. Itu adalah pegangan kita. Kenapa kita harus aware terhadap yang halal? Karena ada dalilnya. Kemudian di sini di surat Al-Baqarah ini
menjelaskan apa saja yang haram. Di sini jelas ya, ada bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan. Sesungguhnya dia, Allah, hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jelas ya? Jadi kalau ada hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, maka hukumnya haram. Ya, misalnya kayak ayam halal nggak Mbak? Termasuk hewan halal ya, itu kan ayam, sapi. Tapi kalau tidak disembelih dengan nama Allah, maka hukumnya menjadi haram. Itu kita satu ini dulu ya, satu pemikiran dulu ya seperti itu ya. Nah, itu adalah, tapi ada tambahannya lagi. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sebenarnya Allah Maha bagi Maha Penyayang. Jadi kalau kondisinya memang tidak ada solusi lain selain memakan yang tadi disebutkan sebelumnya, maka tidak ada dosa. Ini kita bisa ambil ruksoh, tetapi jangan mudah mengambil ruksoh kalau memang ada pilihan yang lain, intinya gitu. Tapi diperbolehkan kalau tidak ada, gitu ya. Silakan next. Nah, ini juga terkait dengan hal dan hal itu ada syubhat, gitu. Syubhat tuh yang ini abu-abu gitu antara ini apa enggak ya gitu. Nah, ini juga lebih baik dihindari. Kalau bagaimana cara mengukurnya? Kalau kita ada, wah ada kolagen nih di dalam kosmetik saya di skincare. Bismillah, Bismillah apa gimana? Bismillah beli pakai gitu ya. Kan ragu ya, ini kan kolagennya isinya bisa dari hewani loh gitu. Kalau ada perasaan ragu-ragu di dalam diri kita yang belum jelas, kita tinggalkan saja itu ya. Perkara-perkara yang syubhat juga kita harus lebih baik ditinggalkan gitu ya. Karena di hadis ini pun disampaikan terkait dengan bagaimana kita harus menghindari hal-hal yang syubhat. Silakan, berarti poinnya jelas ya kenapa kita harus aware terhadap produk-produk halal yang seperti itu. Kita berbicara tentang skincare ya. Next, Mbak. Karena bukan halal aja, tapi toyib juga ya. Ya, toyib juga. Jadi selain halal bahannya, juga cara mendapatkannya juga harus yang toyib ya, gitu ya. Itu memang satu paket yang tidak boleh terpisah. Nah, dan sekarang saya mau menjelaskan kenapa kita harus belajar tentang skincare kosmetik ini, karena gini banyak orang yang bilang ke saya, Mas ini ngapain sih ngajak-ngajakin orang buat pakai skincare, katanya gitu, ngajakin apa namanya, ngasih tahu informasi tentang skincare halal. Kan skincare itu terbaru loh, kayak gitu. Ada yang loh yang bilang ke saya juga seperti itu. Saya punya prinsip ya, kalau misalnya kita punya prinsip yang berbeda juga tanpa dulu ya, saya sangat menghargai itu. Silahkan kalau menganggap itu seperti itu, tapi saya berbicara atas prinsip yang saya jelaskan lewat hadis di sini bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, baik kebersihan badan juga kan ya. Tadi cuci muka adalah kebersihan badan. Kalau cuma bersih pakai air, membersihkan memakai air itu bersih nggak sih? Kalau mungkin 20-30 tahun zaman Nabi, mungkin bukan zaman Nabi atau 20-30 tahun yang lalu, mungkin belum ada polusi kali ya, yang masih seger, udara masih bagus, nggak pakai fosfor juga kayaknya ada jobu ya. Karena paling juga kotorannya paling ya seumpit gitu ya, mungkin karena tidak ada polusi, udara semua masih natural gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, waduh, polusi di mana-mana, radiasi juga makin parah loh sekarang ya. Jadi makanya butuh namanya perantara untuk membersihkan dan menjaga dan membersihkan kulit kita dengan sempurna. Itu ya, maka kesucian kebersihan dari setengah dari iman. Kemudian Allah mencintai keindahan gitu ya. Jadi bagaimana kita berpenampilan dengan baik gitu ya, dengan indah, enak dipandang, walaupun nggak cantik nggak apa-apa, yang penting rapi gitu ya. Kemudian yang ketiga, mempercantik dalam Islam adalah ibadah kepada tentunya suami kita ya gitu. Kalau yang masih gadis untuk dirinya sendiri biar tidak insecure bisa loh. Itu juga ibadah. Bayangkan kalau misalnya kita punya wajah yang belang, nggak ditutupin atau misalnya nggak kita rawat, terus membuat kita jadi tidak percaya diri ketika bertemu orang, sehingga membuat potensi kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, buat kita insecure. Akhirnya kita, aduh saya jadi kayak kena mental illness gitu ya. Itu kan bahaya juga ya. Nggak apa-apa, yang penting buat kita percaya diri untuk kebaikan. Poinnya di situ, bukan untuk memamerkan bahwa saya cantik, gitu ya, aku glowing, enggak, bukan termasuk seperti itu. Kita perbaiki niat kita. Kemudian ini adalah hadis Al-Bukhari yang menyatakan bahwa wanita dinikahkan salah satunya adalah karena kecantikannya, gitu ya. Next, Mbak, boleh.
Nah, ini kenapa kita butuh skincare ya, ibu-ibu, mbak-mbak, awati villa soleha. Coba dipegangnya kulitnya. Nah, ini adalah kulit kita. Umur saya sekarang 17. Aduh, beda banget dulu zaman. Nah, ini adalah kulit yang masih yang younger skin gitu ya. Bukan berarti tua dan muda, bukan ya. Ini tuh kulit yang baru. Ini adalah kulit yang waktu kita masih kinis-kinis ya. Itu seperti itu masih bagus, tidak ada yang berubah ya. Semua lapisannya lihat rapi ya, epidermis, kemudian dermis sampai hipodermis itu masih rapi, jaringannya semua sudah kolagen, kemudian elastin, hyaluronic acid masih nempel. Ini adalah dia 30 ke atas lah ya. 30 ke atas sudah mulai itu ya masalah-masalah hadir. Kok ini kok jadi ada flek, kemudian kok jadi kusut, jadi mulai ada masalah gitu ya. Karena memang manusiawi ya, itu adalah alamiah. Bukan tua itu pasti loh. Jangan berharap kita kulitnya akan tetap remaja seperti dulu gitu ya, pasti akan berubah gitu. Tapi bagaimana cara kita menjaga agar kita sehat? Nah, ini adalah kenapa kita harus pakai skincare? Karena sebelah sini adalah perbandingan yang kulit normal, sebelah sini adalah kulit yang rusak. Perhatikan, di dalam kulit kita, mungkin di sini ada dokter kulit yang mohon maaf, tolong kalau saya salah dikoreksi. Di dalam kulit kita itu ada lapisan. Lapisan teratas namanya adalah stratum corneum. Kemudian epidermis, dermis, dan hipodermis. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita tuh gak pakai apa-apa tuh sebenarnya sudah tersedia di dalam kulit kita. Contoh, di lapisan paling luar itu adalah stratum corneum, ini adalah skin barrier. Kenapa kalau dokter-dokter kulit suka bilang skin barrier itu apa sih itu? Skin barrier itu adalah stratum corneum, itu yang paling atas. Kalau skin barrier-nya bagus, maka tidak akan ada masalah kulit. Tapi kalau skin barrier-nya rusak, maka akan mudah terjadi masalah-masalah kulit. Kulit bukan cuma di wajah ya, kita berbicara secara keseluruhan kulitnya. Nah, kalau skin barrier kita bagus, perhatikan, hidrasinya juga sempurna. Air akan terserap ke jaringan epidermis dengan sempurna sehingga kulit kita terhidrasi, jaringannya tetap kokoh, sehingga ketika ada virus, alergen dari luar, sinar matahari, radiasi segala macam, kulit kita bisa menangkal dengan baik. Tetapi kalau kulit kita dalam keadaan rusak, skin barrier-nya rusak, ya skin barrier itu kayak apa tuh namanya? Batako tuh bahasa Indonesianya apa ya batako? Itu orang Sundanya keluarnya. Skin barrier itu batu bata ya, bentuknya udah berubah ya. Ini artinya skin barrier sudah rusak, sehingga jaringan di antara sel kulitnya itu renggang, sehingga apa air jadi mudah ke luar menguap, sehingga jadi kulit tuh menyusut karena airnya keluar, jadi kulitnya tuh jadi kayak kempes gitu, jadinya kerutan, kemudian kulit kering, semua terjadi karena skin barrier kita rusak, sehingga alergen dan virusnya gampang masuk gitu ya ke dalam kulit kita. Makanya kita harus punya skin barrier yang sehat untuk menangkal permasalahan tadi. Nah, apalagi ini zaman, aduh ini masa depan saya ini ya udah di depan mata ya, ini udah mulai nih muncul segala macam akibat radiasi sinar matahari, dan itu nyata loh radiasi matahari itu. Perhatikan sekarang matahari udah makin ini ya radiasinya, ini nyata apalagi di planet Bekasi, planet mana yang katanya di Indonesia tuh yang katanya radiasinya sampai apa tuh ya, ada planet mana ya itu radiasi matahari luar biasa katanya. Mohon maaf, orang Bandung juga sekarang udah mulai panasnya, nggak bisa ditolak. Dulu mah sejuk ya, sekarang panas. Nah, apalagi pas musim panas Jepang tuh radiasinya sangat parahnya itu sangat tinggi. Makanya itu yang kalau keluar tanpa sunscreen maka waduh, siaplah menuai nanti. Mungkin sekarangnya nggak terlalu kelihatan ya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang walau-walang nanti bisa dilihat hasilnya gitu ya, karena tidak menggunakan sunscreen. Next Mbak. Nah, sekarang kita bagaimana sebelum saya belajar lebih detail lagi tentang, saya mau jelaskan tentang bagaimana sertifikasi halal dan konsep skincare muslim friendly di Jepang. Ya, nah ini sertifikasi halal di Jepang ini adalah dikeluarkan sama kayak di Indonesia, dikeluarkan oleh badan sertifikasi halal yang mengatur tentang barang atau target yang diproduksi dan disediakan oleh hukum Islam. Kemudian, nah kalau di Jepang ini, mohon kalau ada yang tahu juga silahkan ditambahkan.
badan yang mengeluarkan sertifikat. Kalau di Indonesia kan ada FUI, kemudian LPPO, LPPO, UI, kemudian ada lembaga sertifikasinya BPJPH, ya betul ya. Nah kalau di Jepang kita nggak punya MUI kan, yang mana negara punya ada khusus ada MUI enggak ya. Nah makanya untuk sertifikasi halal itu kita ke audit dan sertifikasinya itu dipegang oleh NPO yang non-profit organization, kemudian ada korporasi keagamaan, kemudian perusahaan saham, kemudian ada juga sekarang katanya masjid ya, Mono katanya dengar kabar di Fukuoka ya, masjidnya sudah bisa mensertifikasi ya Bu ini ya, betul. Ya, Ogata Sensei betul. Jadi sudah bisa, Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti masjid-masjid yang lain juga ya bisa mengikuti. Jadi lebih mudah. Nah kalau untuk Haji Mes Skincare ini kita pakainya dari NAHA, sertifikasi halal. Nah setiap badan sertifikasi ini tuh dia pakainya beda-beda. Ada yang dari MUI, si itunya apa namanya, sumber untuk standarnya beda-beda, ada MUI, ada Jakim, ada yang dari Arab. Kalau yang NAHA ini punyanya ini Malaysia, Jakim. Jadi saya kan sertifikasi produk saya dari NAHA ya, pakainya dari Jakim. Gitu. Jadi ada banyak ya. Ada banyak pilihannya, cuman Mbak, yang mohon maaf ini cuma sedikit Bu Eni, ya Allah. Ya begitu, gimana ya? Ini bagaimana solusinya ini? Karena sekitar 30 mang ya. 30 mang. Nggak bisa Mbak, nggak boleh, hanya boleh. Ibu sudah azan, mungkin kita mendengarkan azannya. Banyak, Masya Allah ini ngobrol sama senpai yang sudah lama ya, maksudnya sudah pernah berkecimpung di dunia halal, tahu ya Bu ini ya, makanya saya baru banget tahu seperti itu. Mahal ya di sini untuk halal, makanya mohon maaf sekali, bukannya saya tidak peduli ya. Ini harga skincare saya juga kadang mau bikin nangis karena ya itu salah satunya yang bikin mahal adalah adanya sertifikasi halal itu, yang mudah-mudahan kedepannya ada solusi ya.
kita sebagai pengusaha muslim bisa nambah lain halal kalau dibebani bukan beban ya, maksudnya dibiayai dengan biaya yang terlalu besar juga ya, apalagi skincare ya, maksudnya restoran juga kan banyak yang tutup ya, skincare juga kan kita bersaing dengan produk Jepang ya, makanya mudah-mudahan ada solusi buat ada yang nonton ini pejabat-pejabat mana gitu ya. Amin, amin, amin. Ya next Mbak, mohon maaf ya. Nah untuk titik kritis ini saya pakai yang dari MUI aja ya, karena untuk yang Jakim kan saya pernah dari Jakim sebenarnya sama aja sih ya isinya. Jadi untuk titik halal kosmetik itu sebenarnya poinnya ada 2 sebenarnya, cuma saya jabarin jadi 3. Yang pertama, kosmetik itu jelas bahan bakunya. Bahan baku tuh nggak cuma sekedar ingredient yang terpajang di sini ya, tetapi dalam prosesnya dari awal raw material sampai pembuatan itu tidak boleh ada yang namanya tercampur bahan-bahan yang non halal. Itu adalah poin pertama yang jelas. Yang kedua adalah dari sisi tembus airnya, jadi itu juga diperhatikan, bukannya haram ya, maksudnya kalau pakai produk kosmetik atau skincare yang waterproof haram nggak haram, cuman kita mesti perhatikan itu untuk wudhunya bagaimana gitu. Bahkan kalau di Indonesia itu kan ada yang perusahaan yang skincare halal ya, dia tuh wudhu friendly semua, hebat ya. Saya ketika kemarin R&D-nya ngisi kan di Muslim Osaka, oh Masya Allah ya, mereka ada uji tembusnya, emang kan nggak boleh kan sebenarnya, maksudnya kalau bisa produk kita budget friendly gitu kan. Nah makanya mudah-mudahan produk saya juga ke depannya nanti saya ada rencana bikin sunscreen budget friendly gitu ya di sini, mudah-mudahan ya terrealisasi gitu. Nah jadi kita juga perhatikan kalau produk kita waterproof maka harus penanganan khusus gitu, walaupun sebenarnya tidak ada 100% produk yang tahan air tuh nggak ada. Tapi yang jelas ada yang bisa tahan, misalnya kalau sunscreen aja ini misalnya yang saya pakai itu super water resistant, dia itu bisa kalau saya berkeringat lah misalnya, saya berkeringat itu bisa sampai 3 jam. Ini tuh masih ini gitu. Nah kalau udah setelah itu sebenarnya dia akan luntur, tapi tetap kan kita nggak bisa memastikan, ya kan nggak kelihatan ya. Itu mana yang masih ada, makanya tetap harus double cleansing kalau untuk pakai yang waterproof gitu ya. Kemudian, nah ini tadi bahan yang tidak boleh itu yang tadi sudah ada di surat Al-Baqarah ya, jelas ya tadi babi dan turunnya, pokoknya semua babi dan turunannya jelas haram. Kemudian hammer, darah, bangkai, anggota manusia dan hewan yang sembelih selain nama Allah. Kemudian syaratnya bahannya adalah tidak boleh haram dan bercampur najis, kemudian tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang bercampur sehingga dikhawatirkan adanya terjadinya kontaminasi dari bahan-bahan. Next, itu poinnya ya yang penting. Next, Mbak. Nah, ini yang perlu juga disampaikan bahwa yang paling penting adalah bahwa skincare atau kosmetik yang berfungsi sebagai tahsiniat ini artinya tersier ya, hanya kebutuhan pelengkap, tidak ada rukso. Kecuali kalau kosmetiknya itu atau skincare-nya itu berfungsi sebagai obat, nah dia ada aturan tersendiri lagi. Jadi sekali lagi ini pelengkap gitu. Jadi jangan gampang mudah mengambil rukso terhadap sesuatu yang bersifat tahsiniat ini gitu ya. Kemudian bahan baku dan bahan aktif tambahan dari turunan hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, itu harus dihindari. Jadi jangan dipakai. Sekali lagi ya, jadi tidak tahu nih cara penyembelihannya, walaupun gini. Ada sunscreen yang dia sumber bahan bakunya dari kolagen. Kolagennya dari cangkang telur ayam. Cangkang telur ayam. Kalau telur mah nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada kolagen yang sumbernya dari sapi, saya sapi nih. Tapi gimana caranya Mbak? Tahu ini dari sapi dari mana? Ya ditanya sama yang bikinnya. Bukan nggak mungkin disebutkan nama dia di situ ya. Next aja. Mungkin ke penerapan, oh ya penerapannya gimana nih Kak, sebagai kita apa namanya muslimah di Jepang, tips and triknya supaya nggak keliru. Ya, ini adalah langsung ke penerapan. Yang pertama adalah yang jelas ketika kita menggunakan produk, kita pastikan dulu kandungannya. Sama ketika kita memilih makanan, ingredientnya harus kita baca dengan baik-baik. Itu mau nggak bisa kita tahu gimana produk ini kalau nggak ada label halalnya gitu ya. Gimana tahu ini aman kalau kita nggak baca isinya apa
Itu pertama itu paling penting. Kemudian bagaimana caranya? Nah, kalau saya sih sudah terbiasa membedah gitu ya. Cek pertama itu bisa di next dulu, Mbak. Sebentar. Nah, ceknya bisa kalau nggak ngerti bahasa Jepang, bisa pakai ini web-web yang saya pakai. Apalagi kalau yang web yang ini itu jelas banget fungsi tiap ingredientnya dia sebutkan, emoliennya apa. Yang sebelah sini saya osusume. Nah, ini mungkin bisa dicatat ya, Ibu, semua ini informasi yang sangat Ini sangat lengkap sekali skincare Jepang semuanya banyak yang ada di sini. Dia sudah masukkan ke sini. Di sini nggak hanya nulisin ingredient, tapi dia tuliskan detail per ingredient fungsinya apa segala macamnya. Bahkan struktur kimianya itu lengkap. Makanya saya suka pakai ini untuk mengetahui fungsi di dalam sebuah skincare itu dia berfungsi sebagai apa. Pertama ini yang harus kita lakukan ketika kita beli sesuatu di skincare, kita baca kandungannya atau kita cek di sini masukkan nama produknya apa, keluar ingredientnya, itu pertama yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, balik lagi yang sebelumnya Mbak. Nah, ketika sudah kita perhatikan, kan kita kan sebagai orang awam, mungkin kalau orang kimia, farmasi, kedokteran mungkin baca ingredient itu nggak terlalu apa ya, jelimet. nggak terlalu pusing karena dia gitu terbiasa baca. Tapi buat yang awam gimana? Aduh, pusing banget ya. Saran saya kita untuk belajar dulu ya, untuk belajar awalnya ini aja, hindari kolagen, kemudian hindari lagi plasenta. Ini di Jepang tuh banyak banget stem cell, tulisannya stem cell gitu ya, itu hindari. Kemudian hyaluronic acid, hindari. Kalau memang nggak mau cari tahu dari mananya. Nah, untuk gliserin gimana? Kemarin ada yang bilang ke saya, Mbak Seri, gliserin itu kan halal. Nah, kalau gliserin itu tidak pasti halal karena dia kan asam lemak ya. Gliserin itu asam lemak loh. Yang sumbernya itu bisa dari hewan, bisa nabati, bisa minyak bumi. Tetapi dari yang saya sudah konfirmasi di Jepang, hampir rata-rata gliserinnya itu tidak berasal dari hewan. Dia itu kebanyakannya berasal dari nabati. Nah, tipsnya bagaimana? Cari produk yang untuk kulit sensitif karena sudah pasti ya kemungkinan besar gliserinnya dari nabati karena hewan itu terlalu banyak bisa faktor untuk mengiritasinya lebih besar gitu. Jadi lebih aman cari yang untuk kulit sensitif dan no fragrance. Jadi jangan cari yang ada wangi-wanginya karena itu potensi untuk dari sumber-sumbernya gitu ya. Tapi Mas Heri kan itu dari tumbuhan gitu ya. Misalnya itu kalau dari tumbuhan gimana? Nah, untuk tumbuhan ini sebenarnya kalau di MUI kan maksudnya positive list gitu ya. Ada kan positive list, kemudian ada yang kalau kita mau sertifikasi itu kan ada namanya positive list. Emang tumbuhan termasuk salah satunya ada di situ, tetapi kita kan bagaimana cara mengekstraknya itu? Pas penyaringannya pakai karbon nggak? Kalau karbon aktif dari tulang sapi, misalnya dari hewan, itu kita harus pastikan dulu tulangnya hewannya halal apa enggak. Nah, itu makanya kita udah hindari aja dari yang fragrance itu, cari yang nggak usah ada wangi-wangian lah gitu. Itu tipsnya biar mudah. Kalau misalnya ini belajar aja, saya bilang awat di sini belajar minimal kita ada ikhtiarnya. Kan kalau terlalu dibedah seperti saya mungkin ya pusing gitu ya. Tetapi kalau mau belajar seperti itu, hindari kandungan kolagen, hindari kandungan yang ada plasenta, kemudian fragrance, hindari, cari yang vegan, walaupun vegan juga nggak semuanya halal ya. Kalau ada hammer di situ, tahu nggak di Jepang itu kojic acid, kemudian yang sake ada dari sake kan, skincare banyak dari sake, merek yang ada gambar perempuannya itu yang kepala doang itu. Nah, ada nanti saya kasih contoh, bukan Anessa. Dia dari sake loh. Jelas-jelas saya tanya ke produser sini, sumber bahan bakunya dari sake. Tapi kalau alkohol boleh nggak Mbak Selika? Itu alkohol. Alkohol di dalam skincare kosmetik diperbolehkan, tidak ada batasan selama tidak berefek yang negatif buat kesehatan, kecuali berasal dari hammer itu haram. Jadi kalau ada alkoholnya nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh itu ada hammernya, berasal dari hammer itu yang nggak boleh gitu. Dan di Jepang tuh banyak loh, dari fermentasi beras tuh banyak. Pastikan itu tidak berasal dari fermentasi sake atau mengandung sake itu aman. Tapi maksudnya saya malah maksudnya ya udah nggak usah beli yang begitu, yang lain masih banyak kojic acid gitu ya, hindari.
Karena kojic aci di Jepang kebanyakan dari itu fermentasi sake, jadinya ya hindari aja. Karena Dekomises yang dari fermentasi Ah. SK itu. Nah, itu itu beda lagi. Kalau SK itu sudah saya konfirmasi. Jadi kalau SK2 ini produknya itu kayaknya sudah pernah dibahas. ya, Ya sudah ada bahasnya. konten. Saya tidak mau bahas karena ini alasan personal ya. Pre-Palestina. Ya udah. Ya, tapi gimana Teh, apa namanya tipsnya untuk mengelola nafsu? Kalau nafsu gampang. Karena kan hambar itu najis ya Teh ya, maksudnya. Maksudnya menahan hawa nafsu untuk membeli. Ya, lihat aja aku Iya buat suami gitu. masih banyak produk lain yang bisa dibeli di Jepang yang aman kok. Itu pertama apa tuh namanya sekelasnya SK2 kan dia isinya sebenarnya galactomyces. Kenapa dia jadi mahal? Karena dia paten. Kalau udah punya paten itu harganya pasti mahal karena kan dia ibarat kata kalau paten itu hanya milik dia, nggak boleh dikopi orang lain. Cari yang kandungannya juga galactomyces tapi pakai yang halal. Produk Korea banyak kok yang bisa dipakai galactomyces. Oh, saya tuh kan udah Produk saya belum ada yang kayak produk saya mah kolagen isinya bukan galactomyces. Saya ada serumnya doang. Saya nggak keluarin essence. Kalau SK itu kan essence ya itu. Kalau saya keluarinnya toner. Tapi seperti tidak memakai apa-apa karena saya sukanya yang kayak saya tuh nggak berat di wajah gitu. Jadi saya cukup kayak pakai air tapi ternyata dia sudah melembabkan dan sudah bikin kulit kita tuh jadi terhidrasi. Gitu. Next, Mbak. Nah, ini adalah Mbak Sally apa aja titik bahan-bahan yang kemungkinan besar memiliki titik kritis. Nah, ini contohnya kalau dari yang pastinya kita hindarinya apa dari manusia. Kemudian dari mikroba pun kita sebenarnya kalau ketika dalam proses medianya, kemudian dalam proses enzimatiknya itu tidak melibatkan bahan-bahan halal aman ini produk-produk ini. Yang paling jelas tuh hewan, mikroba, dan manusia yang harus kita perhatikan. Nah ini nih, kolagen, tuh ya, plasenta, hyaluronic acid, kemudian AHA, kemudian lanolin dan lain-lain ya. Ini adalah yang harus kita sedikit-sedikit lah hafalkan lah ya. Pusing ya. Tapi kalau sedikit insya Allah bisa. Dikit-dikit ya, insya Allah kita kayak ini screening makanan aja, dikit-dikit kita belajar. Sekali lagi, nggak usah sempurna dulu belajar aja dikit-dikit gitu ya. Oh ya Sally ini ada lebih kayak sharing ibu-ibu itu kadang-kadang ada yang ketika di Indonesia saya pakai produk ini itu bagus. Ketika dibawa ke Jepang kok jadi bermasalah dan kemudian kenapa produk A dipakai saat winter dan saat summer itu efeknya ke kulit saya berbeda. Nah, kira-kira apa faktornya? Iya, boleh di next lagi Mbak. Ada itu slide-nya saya next terus. Oke. Bukan next dulu aja dulu. Next. Hai, oke. Ini adalah pertanyaannya. Ya, ini ada di slide ini. Saya mau jelasinnya. Jadi kan saya pernah diprotes. Saya dulu pernah ngisi di seminar di Nagoya juga, saya ngisi tentang ini. Saya ditanya, Mbak Sally, kalau saya bawa produk dari Indonesia ke Jepang, itu efektif nggak? Saya di situ bilang, enggak. Kenapa? Karena tiap produk yang dibikin di setiap negara itu sudah disesuaikan dengan kondisi udaranya, kemudian kondisi kulit. Kan beda, orang Jepang sama orang Indonesia itu beda. Kondisi kulitnya juga beda, sudah berbeda. Nah, contoh sampel produk saya sudah jadi. Apa yang dilakukan? Saya dites ke orang-orang sini, cocok nggak nih formulanya? Gitu. Sementara produk di Indonesia ditesnya ke siapa? Ya orang Indonesia juga kan. Ya walaupun kita orang Indonesia, tapi karena kita sudah berada di negara yang memang musimnya sudah kita beradaptasi, sudah disesuaikan, maka sudah pasti secara teoretikalnya produk yang dibawa ke Indonesia ke Jepang memungkinkan terjadi perubahan formulasi, jadi kayak berpisah. Ada kejadian, saya pun sama, saya tuh penggemar produk-produk dokter, jadi resep dokter saya bawa ke sini itu bisa.
emulsinya pisah, krimnya misah, jadi antara air dan minyaknya jadi misah. Kemudian lotion yang saya bawa dari Indonesia ke sini itu nggak ngefek sama sekali, kayak ya Allah masih kering gitu. Tapi bisa dipakai nggak ya? Bisa-bisa aja, tapi mungkin harus sering di reapply gitu. Padahal sebenarnya lotion itu nggak terlalu harus kayak sunscreen gitu. Makanya coba perhatikan body lotion di Indonesia sama di Jepang itu berbeda itunya apa namanya kekuatan untuk melembabkannya. Karena kan kalau orang yang tinggal di negara 4 musim paling musim dingin itu hidrasinya sangat kencang. Hidrasi kulitnya sangat dibandingkan orang Indonesia gitu. Di Indonesia kan negara tropis. Itu makanya tidak efektifnya secara itu aja sebenarnya. Tapi bisa dipakai nggak? Ya bisa, silakan. Karena ada yang cocok juga. Ada yang merek-merek yang punyanya artis-artis katanya dibawa ke sini cocok kok Mbak Sili. Ya berarti alhamdulillah. Tetapi kalau secara teoritikanya saya menyarankan belilah produk yang sesuai tempat negaramu gitu. Karena itu sudah disesuaikan dengan kondisi segala halnya dan itu lebih efektif gitu seperti itu. Seperti itu Mbak, itu untuk jawabannya. Seperti itu ya, karena sudah berbeda. Karena kan ujinya nanti setelah produk jadi pun kan diuji sama kita nih segala halnya gitu. Dan disesuaikannya dengan bahkan level bakteri aja diukur loh tiap itu. Makanya Sedetail itu ya. sedetil itu. Makanya jadi berbeda gitu ya. Kemudian untuk yang musim nih ya, kita kan beberapa musim nih ya di Jepang ya. Itu produk skincare-nya sama apa enggak? Tentunya ada yang harus disesuaikan. Kayak musim panas berarti kan kondisinya kan radiasi yang kita hindari. Maka carilah produk-produk yang fungsinya untuk yang pertama, kandungannya kalau bisa dari air. Kenapa? Karena pada saat musim panas itu malah kita tuh jadi berminyak, kulitnya tuh mengeluarkan keringat kan. Jadi kita apa namanya pakai semprotan untuk face mist, kemudian sunscreen sudah jelas pakai yang SPF-nya lebih tinggi. Kalau bisa sebenarnya bukan lebih tinggi ya. SPF sebenarnya perbedaannya hanya sedikit. SPF 15 93%. SPF 30 93%. SPF 50 97%. Jadi bedanya agak jauh di antara, nggak terlalu jauh banget ya antara yang SPF 30 sampai 50. Makanya saran saya, SPF sih nggak harus terlalu tinggi, tapi PA-nya yang besar. Kenapa? Karena SPF yang terlalu tinggi itu ke kulitnya agak bikin jadi tebal gitu, jadi kayak ngerasa gimana ya? Nggak pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh, kok kayak berat gitu ke muka gitu. Apalagi pakainya kan 2 jari. Kan ada aturannya, pakainya 2 jari yang apa namanya efektif. Jadi saran saya SPF mah carinya 30 nggak apa-apa, tapi PA-nya plusnya 4 karena itu yang penting kan untuk radiasi UVA. Itu Mbak. Kemudian kan marak ya di antara kita apa namanya titip-titip dong skincare dari Jepang atau titip bahkan dari yang di Jepang nitip dari ke Indonesia karena biasanya cocoknya itu gitu. Tapi kan ternyata pas sampai kadang kurang efektif gitu. Kira-kira gimana teh apa namanya tipsnya supaya kita tuh nggak memberikan produk yang ternyata nggak bisa gitu kan bahaya juga ya teh. Iya. Nah, ini juga saya diprotes para Justipers. Mohon maaf karena saya bikin konten-kontennya isinya ini muslim friendly, ini itu gitu ya. Mbak Seli sudah memutus rezeki saya. Jadi beliau itu berjualan ada merek yang dari fermentasi sake, bukan seketu ya, bukan seketu ya. Yang lain ada dari fermentasi sake. Saya bilang jangan karena itu dari Hammer. Akhirnya dia bilang seperti itu. Nah, saran saya kepada ibu-ibu yang punya usaha Justipers, apalagi skincare, kosmetik dan lain-lain, apa makanan dan semuanya, tolong perhatikan dulu, pastikan yang kita jual itu aman untuk muslim, karena pertanggungjawabannya adalah sesuatu yang sangat besar gitu ya. Sesuatu yang sangat besar itu penting banget. Dan ingat rezekimu pasti ada. Kalau kita memang niatnya karena Allah ya gitu ya, percaya, insya Allah pasti ada lagi. Dan untuk mengedukasinya tuh gampang para Justipers tuh. Jadi kan kadang-kadang gini Mbak Vina, apa yang viral itu tuh langsung gitu ya yang viral lagi viral apa sekarang yang cushion itu banyak banget ke saya masuk gitu. Akhirnya saya tanyakan juga ya itu cushion yang cushion tirti ya, kalau tirti mah boleh cuman 2 jam ya itu tidak wudhu friendly.
Jadi itu boleh ibu-ibu, pakai ibu-ibu. Jadi itu kasus yang lagi viral banget kan di Jepang pun dia nomor 1 biasanya. Bahaya ya 2 hari kalau udah kudanya nggak bisa ya. Kita tuh sebagai just giver juga harus jadi just giver yang soleh ya. Jadi kita sampaikan ini produknya aman, tetapi ini waterproof. Jadi kalau pakai ini, tolong sampaikan kepada para pembelinya, jangan lupa double isi gitu. Itu yang penting kita sudah menyampaikan. Seperti kemarin ada yang jualan minuman kolagen. Saya udah tanya merek Shiseido, kolagen Shiseido ya, ada yang warna pink, pink apa ungu ya, ungu kalau nggak salah ungu. Itu jelas sekali mereka mengatakan bahwa sejak tahun 2013 mereka sudah merubah formulanya dari kolagen ikan menjadi kolagen dari babi. Jadi minum kolagen drink yang minum itu loh kan banyak tuh. Maksudnya lalu ada nggak kolagen minum yang aman di Jepang? Sampai saat ini saya belum menemukan. Makanya ini agen-agen dakwah ke depan tolong dibantu saya konfirmasi. Karena memang tidak ada solusi lain selain kita menanyakan langsung. Dan kalau menanyakan jangan kayak gini, musi-musi gitu ya. Dia nanyakan musi-musi gitu ya. Kalau nggak pede pakai bahasa Jepang, pakai English. Tanya aja, kamu bisa pakai bahasa Jepang nggak gitu. Aiko udah kimaska. Biasanya dia nanti tim R&D-nya ada loh yang bisa. Tapi jangan tanya sama call center-nya itu dia nggak ngerti. Ini ada kandungan kolagen dari apa ya kamu tahu nggak? Nah, jangan tanya kamu udah. Tolong sambungkan saya dengan R&D. Saya ingin tanya ini kolagen, tapi jangan bilang kenapa. Saya orang Muslim. Kenapa? Tidak ada, mereka mah tidak ada urusan yang mau kaum Muslim enggak. Bilang aja alergi gitu, iya apa? Kenapa? Saya sudah pernah melakukan itu. Saya bilang alasan saya adalah karena religion. Saya orang Islam tidak bisa. R&D-nya bilang apa? Mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan ini sumber bahan bakunya dari mana. Itu banyak produk Jepang. Makanya sudah saya blacklist itu produk itu yang mengatakan itu. Lah, kenapa tidak gitu? Ada apa nih gitu ya? Ada apa nih? Ada apa tuh gitu ya? Nah, tapi ketika saya bilang saya alergi, kalau pakai kolagen dari hewan ini saya sebutkan. Tuh kalau ada pokoknya sedikit pun saya langsung ini. Dia langsung mengatakan, oh ini ada ini. Berbeda. Karena kan kalau alergi ini loh bahaya loh itu bahaya itu jadi dia berkata wah ini urgent nih informasi ini urgent gitu ini salah satu trik dan tips ya kalau misalnya pengen nanya langsung karena kalau nanya ke DM saya itu sangat banyak pertanyaan sekali mbak ini aman nggak mbak ini kadang-kadang ya Allah ini balasnya dari mana dulu ya gitu dan saya pun bukan beauty vlogger yang tahu semua produk Jepang gitu ya gitu jadi itu tips dari saya ibu-ibu setelah tahu ingredientnya ada yang mencurigakan wah ada mencurigakan langsung kakuning gitu ya kakuning bilang saya kalau dia tidak menyebutkan misalnya mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan dengan alasan biasanya mereka tuh alasan rahasia R&D itu mah ya stop udah kita masukkan saja dalam kategori itu syubhat udah kita tinggalkan cari yang lain itu ya kalau yang tadi kalau ada yang viral-viral sekali lagi sebagai justiper yang soleh nah sekali lagi tolong jangan hanya menjual, disampaikan juga informasinya. Insya Allah ini Muslim friendly, tetapi ada apa-apanya gitu. Ada yang harus diperhatikan dan juga disampaikan gitu, Mbak Tina. Siap, Masya Allah. Terima kasih banyak penjelasannya, Teh Sally. Jadi tetap kita nggak apa-apa, apa namanya, just tip gitu tetap nggak apa-apa ya, Teh. Tapi disampaikan ya, Teh. Plus minusnya Kita apa. harus tahu apa yang kita jual. Intinya gitu. Kita harus jangan cuma karena wah ini banyak pemberitaan nih gitu ya banyak permintaan karena lagi viral gitu tapi kita harus tahu apa kandungan yang kita jual kalau perlu di description Instagram kita di bio dituliskan hanya menjual barang-barang yang halal dan muslim friendly gitu titik gitu Ya, tambahkan aja gitu ya untuk para jemaah saya mohon maaf sekali bukan memutus bukan memutus rezeki saya hanya menyampaikan informasi gitu. Insya Allah rezeki nggak kemana. Jadi Iya, kalau betul. misalkan kita tetap keep on track, nggak usah khawatir. Insya Allah rezeki kita sudah tertulis dan nggak akan berkurang, nggak akan tertukar ya. Iya betul, Cina seperti itu. Nah jadi sekarang coba cek ya, nggak usah beli yang baru, ini cek aja yang lagi dipakai. Dicek tadi apa masukin internet tadi yang webnya itu, kemudian cek ada nggak kira-kira bahan-bahan ini. Ya oke ya, siap. Kalau ada yang meragukan langsung kuning gitu. Hai. Baik, Mungkin kita masuk ke tanya jawab. Boleh.
Jadi kita mulai dari teman-teman yang ada di Zoom meeting dulu ya. Bisa ke Mbak Mohoni. Apakah ada pertanyaan? Belum, oke, belum ada. Ibu baik. Kalau kita sekarang nih, yang ada di hadapan kita, Masya Allah nih kayak ibu nih udah, wah udah pada angkat ya. Iya, jangan lupa ada voucher ya, ibu. Jangan kita susah. Iya, baik. Mbak Bella, boleh. Silakan berdiam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Sally. Ini penjelasan yang sangat menarik ya. Tadi saya datang agak telat Teh, nggak tahu jadi udah disampaikan atau belum. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, karena lagi hamil, jadi kandungan-kandungan apa sih yang tidak boleh ada di skincare untuk bumil, yang bumil friendly. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita membedakan, kan ada istilah yang purging gitu kan Deh, purging gitu loh. Jadi kalau misalnya kita coba satu skincare terus break out dulu, katanya oh itu mah purging, nanti dilanjutin aja, nanti agak berapa hari ke depan nanti mungkin bagus gitu. Jadi bagaimana cara membedakan purging sama nggak cocok? Iya, terima kasih Teh. Iya, terima kasih. Mbak Vina langsung dijawab. Ya, silakan Teh. Bisa di slide saya ada nanti next itu sebenarnya ada pembahasannya terus. Mohon maaf ya, ini kasih waktu 40 menit, insert 40 slide. Mohon maaf ini, ya Allah. Iya, Menunjukkan semangatnya luar biasa. semangat luar biasa. Sebelumnya. Nah, stop. Oke. Nah, oke. Ini adalah beberapa jenis skincare ya. Kalau untuk ibu hamil nih ya, untuk pelembab ya, untuk pelembab itu insya Allah semua aman. Seperti apa? Ceramide, hyaluronic acid, kemudian niacinamide, itu insya Allah aman. Tetapi yang harus diperhatikan vitamin C itu juga aman ya untuk mencerahkan, kemudian untuk antioksidan itu aman. Tetapi ada zat-zat tertentu yang memang sebaiknya dihindari ketika lagi hamil. Yang pertama, misalnya mau eksfoliasi itu mengangkat sel kulit, hindari retinol. Turunan vitamin A hindari dulu untuk ibu hamil ya. Vitamin D untuk sementara dihindari dulu. Kemudian yang kedua itu adalah kalau hidrokinon mah jelas ya karena tidak dijual bebas. Nah, untuk salisic acid gimana? Misalnya lagi jerawatan. Nah, gimana Mbak Sally itu diperbolehkan hanya kadarnya maksimal 2% untuk salisic acid. Nah, kalau untuk agen-agen hiperpigmentasi seperti kolagen, elastin gitu ya, kemudian centella asiatica atau squalane, petrolum itu boleh nggak? Boleh. Jadi produk-produk ibu hamil itu tidak terbatas sebenarnya, itu tidak membatasi ibu hamil untuk memakai skincare. Cuman untuk agen-agen eksfoliasi ini harus diperhatikan ya. Nah, seperti AHBH itu boleh nggak? Boleh. Tapi AHBH-nya jangan pakai yang persennya kayak punyanya itu loh. Aduh, nyebut merek boleh nggak ya? Ordinary. Nah, itu agak tinggi. Iya, jangan niacinamide dia ada ya yang 5% itu jangan ya. Jadi di bawah gitu ya, di bawah. Kemudian jadi itu untuk pelembab insya Allah semuanya aman ya. Kemudian untuk butuh pencerah pakai vitamin C. Kalau misalnya ada jerawat pakai salicic acid. Perhatikan di situ ada 2%. Kemudian kalau AHA mau eksfoliasi itu boleh. Cari persentase yang paling kecil. Itu untuk skincare tidak terlalu banyak hal yang mesti diperhatikan. Tapi sekali lagi ibu hamil nggak boleh perawatan yang seriala di sini mah mahal ya. Arbutin, nah arbutin juga salah satu dia turunan ini kan, arbutin itu turunan dari hidrokinon. Nah itu kalau bisa dihindari dulu yang sementara. Kemudian vitamin E oke, yang itu hyaluronic acid peptide oke, kemudian AHA vitamin C nggak apa-apa, niacinamide nggak apa-apa, retinoid dulu sementara di turunan vitamin A jangan dulu lah dipakai dulu ya gitu. Walaupun sebenarnya kata dokter, adanya dokter YouTube yang saya sangat kagumi, perbolehkan tapi hanya 0,01 katanya. Tapi ya kalau bisa ya udahlah dihindari dulu lah. Ada lagi agen eksfoliasi lain. Saran saya kalau lagi bumil, agen eksfoliasi yang bagus ya
yang natural adalah salah satunya adalah centella asiatica, cica-cica di dia, cica-cica di ini, cica-cica itu banyak yang bisa dipakai ya, seperti itu. Produk Korea itu banyak yang muslim friendly juga. Seperti itu Mbak. Yang nomor 2 pertanyaannya, nah itu sebenarnya ini dijawabnya sebenarnya lebih cocok sama dokter kulit ya, yang itu. Cuma setahu saya aja Mbak ya, jadi mohon maaf kalau ada yang tidak misalnya salah, tolong dilengkapi ya, karena saya pun terkait dengan ini bukan ranahnya saya sebenarnya. Nah, setahu saya kalau udah terjadi apa ya reaksi ya yang kurang mengenakan itu, kemungkinannya adalah kan ada yang bilang iya misalnya keluar semua nih, ada memang yang seperti itu, tapi setahu saya nih ya, kalau produk-produk yang dijual bebas kita pakai sudah tidak kitanya nggak nyaman gitu ya selama sehari 2 hari, maka tinggalkan. Jadi jangan tunggu sampai 3, ini ya menurut saya ya, karena apa, dan bagaimana cara kita mengetahui kita ada reaksi itu gampang banget. Jadi pakai di bagian yang paling sensitif sebelah sini. Ini bagian bawah telinga adalah bagian paling sensitif. Ya, ini bisa diuji di sini. Jadi kita pakai gitu, kira-kira ada nggak, dan jangan langsung dibeli, tunggu dulu aja, kita pakai nih, cobain produknya, bisa ke toko, taruh, udah ada nggak reaksinya nih gitu. Biar nggak mubazir juga, hati-hati loh ibu-ibu. Coba perhatikan tuh skincare di rumah itu ada nggak yang nggak kepake, itu mubazir itu adalah nggak boleh ya ibu-ibu. Makanya skincare saya sangat sedikit. Mbak Seri sepil skincare, ya Allah saya mau kurang meriah bener-bener. Karena apa? Yaitu keuangan ya. Pertama punya anak baru ini. Saya pertama pakai pencuci wajah punya saya sendiri ya. Kemudian saya pencuci wajahnya ada 2, yang punya Muji, mohon maaf ini ada yang Muji sama punya, karena pertama Muji itu sangat gentle banget formulanya, kalau buat kulit saya cocok gitu ya, harganya murah, kemudian gentle. Kemudian saya pakai punya saya, jadi saya double kerja sama itu. Micellar waternya saya punya Bivesta yang itu, yang udah dalam bentuk apa tuh, pet gitu ya, udah dalam bentuk paper gitu, tisu basah, itu udah sederhana banget. Kemudian pelembab saya itu pakai Sana Nameraka, alhamdulillah itu dari kedelai, itu bagus banget, saya ngerasa cocok banget. Saya termasuk kulit yang kering banget di musim dingin, itu alhamdulillah cocok itu. Kemudian sunscreen saya pakai ini, tapi saya pakai lotionnya ini punyanya apa, Biore kalau yang awal, ini untuk yang reply. Karena kalau pakai lotion saya kan pakai make up, jadi dia agak, kalau lotion nggak enak gitu, jadi saya pakai ini aja. Atau enggak saya pakai spray punya tone up, itu paling enak banget ya tone up ya, kayak gitu. Itu kan banyak yang spray ya, silakan. Kemudian untuk serum saya pakai apa? Saya serum pakai punya saya sendiri, pakai kolagen, udah gitu. Saya mah nggak endorse, bener-bener saya mau pakai itu mah ya, saya pakai. Kemudian untuk toner punya saya sendiri. Kemudian ini apa? Masker. Saya punya ini yang kemasan merah. Aku jadi lupa mereknya saya. Yang merah Nadesico tahu? Nadesico. Coba Mbak next terusin produk-produk ya Mbak. Oh, ada rekomendasinya ini. Ya, ada rekomendasi yang sudah muslim friendly ya. Slide-nya dikasih. Boleh. Next. Nah, saya pakai Oh, ini. itu yang Ini saya enak banget ini untuk hidrasi kulit. Tapi jangan pakai yang biru. Lewat. Ya, pakai yang biru. dari Ya, apa, ini buat apa, sampel gatal-gatal musim dingin. Nah, medical. Ini medicated ya. Jadi ini soalnya Mbak, coba tes paling belakang terus. Stop yang tadi sebelumnya. Nah, ini jangan ya. Ini jangan ya. Ini dari sake ya. Hindari lah yang biasa sake-sakenya. Ini terkenal banget. Ini influencer Jepang yang beauty vlogger tuh pakai ini loh. Katanya bagus memang, tapi ya itu sudah saya konfirmasi. Ini tuh dia pabrik sake. Awalnya dia pabrik sake, tapi dia bikin skincare. Gitu. Sebelumnya Mbak boleh. Nah, ini hati-hati placenta, ya placenta. Ini banyak banget ada di drugstore gitu. Sebelumnya Mbak, ini eye cream, hati-hati loh. Di sini yang usianya sudah 30 ke atas kan juga.
mulai pakai air ya. Pakai air ya. Nah, cuma ada berita yang kurang enak juga nih, yang air krim Jepang itu banyak kolagen. Nah, itu banyak yang sumbernya. Saya pakainya Yang sana. bukan. Itu, saya punyanya organik. Tapi saran saya gini, kalau untuk air krim bisa beli dari Indonesia, dari Jogu lah gitu ya. Soalnya di sini belum ada amannya, belum ada yang belum ada yang ada organik. yang organik, tapi ya itu ini. Mobil friendly. Produk-produk Muji itu kan produk-produk yang ini ya, dia ramah lingkungan juga. Iya. Jadi itu dia juga produk organiknya ada gitu. Nah, tapi bedakan silakan Mbak, boleh di sebelumnya Mbak. Salah, sesudahnya kayaknya. Mohon maaf ya, saya lupa slide berapa gitu. Terus ini plastik stem cell ya, bukan kayaknya. Stem cell. Sebelumnya Mbak, mohon maaf yang isinya organik, vegan apa gitu. Ada nggak? Ada di situ. Perhatikan ya, saya mau kasih pengertiannya bahwa ketika melihat ada kandungan organik, kemudian natural gitu ya, itu belum tentu muslim friendly. Sekali lagi ya. Jadi kan natural, organik, fragrance free, unscented, kemudian vegan dan cruelty free kan ini suka ada ya di produknya. Nah kalau natural itu, natural kan nggak cuman bukan tumbuhan ya, hewan juga kan natural gitu. Jadi hati-hati, jadi jangan gara-gara wah natural nih produk aku beli. Kemudian organik. Nah, organik ini juga belum tentu ini juga muslim friendly. Kenapa? Karena organik ini tuh kan memang apa ya? Ininya juga penanganannya aja. Jadi dengan cara organik tidak ada pestisida dan segala macam gitu ya. Jadi cocok buat yang sensitif. Tapi kalau dibilang muslim friendly nggak, tergantung. Kita nggak bisa bilang. Kemudian kalau fragrance free dan unscented ini yang paling, kalau bisa cari yang produknya yang seperti ini. Tapi tidak semuanya, kita lihat ingredient yang lain. Nah, buat yang punya kulit sensitif, pilihnya yang fragrance free, bukan yang unscented ya. Kenapa? Karena beda. Fragrance free itu dia sama sekali tidak ada baunya. Kalau unscented itu dia ada baunya, tapi dia dimasukin sesuatu sehingga baunya jadi nggak kerasa gitu. Jadi masih ada kandungan fragrance-nya. Jadi untuk yang punya kulit sensitif, hati-hati, jangan pilih yang unscented, tapi pilih yang fragrance, no fragrance gitu ya. Kemudian vegan. Nah, vegan juga, tapi di antara semua ini pilihlah yang vegan kalau boleh gitu, yang lain pertama gitu. Kenapa? Karena vegan mah jelas tidak ada hewannya, tetapi walaupun tidak pasti halal gitu. Jadi kan kemungkinan ada hammernya, kemudian pada saat proses ekstraksinya, nah itu emang agak ngejelimet, tapi nggak apa-apa. Kita ikhtiarnya udahlah vegan gitu ya, seperti itu. Gitu mungkin Mbak ya. Jadi yang paling aman itu utamakan vegan ya, di antara kemungkinan yang lain, betul. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi boleh. Silahkan Mbak Dila. Jadi langsung aja. Ada banyak dong. Ya, silahkan Mbak Dila. Nggak usah berdiri, duduk aja. Bismillah. Teh Sally mau nanya, jadi selama saya dari Bandung juga, Teh Sally, terus ya Allah, Sami, Teh Putih, Teh Tri. Selama di Bandung itu, even itu mau musim hujan atau kemarau, selalu pakai apa namanya SPF, produk-produk apa namanya UV cream gitu, selalu berkeringat. Dan udah ganti nggak tahu berapa kali banyak itu selalu berkeringat yang banyak gitu. Sama kayak apalagi kalau misal habis replay juga itu juga bakal keringatan banyak. Nah itu kenapa ya Teh gitu? Itu yang pengen ditanya. Itu urgent. Terima kasih pertanyaannya. Walaupun sebenarnya juga ini kayaknya ranahnya dokter kulit, tetapi saya jelaskan dulu ya. Jadi Mbak pakai apa? Sunscreen-nya yang chemical, physical atau hybrid jenisnya? Semuanya hybrid pernah nggak? Belum pernah. Nah, untuk kenapa berkeringat gitu ya? Untuk kenapa berkeringatnya, walau alam saya pun
secara mekanisme metabolisme mungkin saya kurang tahu ya itu kenapa berkeringat karena saya belum pernah nemu case berkeringat, tetapi mungkin kalau biasanya yang kejadian orang yang berkeringat itu biasanya awalnya dia pakai yang itu apa chemical, biasanya dia pakai chemical sunscreen awalnya, kemudian terjadi reaksi berkeringat sehingga kulitnya menjadi sensitif terhadap, karena kan dia chemical itu kemungkinan ya, itu menurut saya karena kasus teman saya pun ada yang seperti itu, jadi dia kalau pakai sunscreen itu ini tuh Iya, ngucur kan. ngucur, iya betul ngucur gitu itunya. Kemudian akhirnya dia ganti ke physical sunscreen sama. Akhirnya sekarang dia pakai hybrid. Nah, hybrid dia udah mulai rada-rada berkurang tuh. Nah, mungkin itu salah satunya mungkin ya. Ini maksud saya bilang, saya kalau jawaban pastinya saya kurang kurang paham gitu, Mbak. Itu kenapa reaksi itu bisa terjadi gitu. Karena memang untuk sunscreen ini jujur aja memang apa namanya ya, skincare yang wajib tidak boleh kita skip, tetapi memang kadang-kadang yaitu ada ketidaknyamanan, salah satunya itu. Jadi kan karena pakainya juga banyak ya, kayak membentuk lapisan, apalagi kalau yang physical sunscreen itu dia bentuk kadang-kadang ada white cast-nya. Nah itu makin parah gitu sih kondisi apa namanya keringatnya. Kenapa Mbak? Karena untuk sunscreen ini gimana ya? Memang butuh apa ya trial and error dulu gitu sebelum kita milih yang pas buat kita gitu. Saya pun akhirnya menemukan sunscreen yang cocok buat kulit saya itu ya setelah perjuangan yang lumayan gitu ya, bela beli gitu, akhirnya dapat yang cocok gitu. Dan untuk pastinya seperti apa, saya mohon maaf sekali, saya kayaknya nggak paham gitu untuk kenapa-kenapanya gitu. Mungkin tanya ke dokter kulit ya. Sepertinya beliau lebih ngerti gitu. Karena pakai yang dari dokter pun juga gitu. Sama, oh jadi dokter juga sudah tahu. Iya betul jadi gitu kan. Oh dokter juga tidak tahu gitu ya. Yang di Bandung yang ada dekat Bandung tuh yang Iya. Bandung tuh kan Iya. ya. Itu juga gitu pas dipakai juga peringatan banyak gitu. Hormon. Mbak udah pernah pakai semprot belum? Nah, belum itu. Nah coba. Spray itu kan tidak seperti yang lotion ya, yang kayak membentuk lapis. Kalau spray itu kayak kita tuh cuman kayak kena air gitu, karena kan dia kering. Cuman Mbak kulitnya ini enggak? Kulitnya kering enggak? Sensitif enggak? Iya. Sensitif juga? Tapi pas sekarang Enggak sama sekali kering. Nah, coba dulu yang cobain yang spray tapi jangan yang ada wanginya ya. Kan ada tuh spraynya tuh dia enggak ada wanginya. banyak wangi tuh kali kayak Biores kan. Iya, tone up juga. Tapi ada yang enggak ada wanginya. Saya soalnya belinya yang ada wanginya mulu sih, tapi ada saya pernah lihat di drugstore di Kinindo itu ada yang unscented, coba cari apa yang no fragrance, coba dicari karena pasti ada, karena kan pasti orang Jepang itu untuk masalah formulasi dia ini ya bagus gitu ya pemikirannya, pasti banyak dia cari solusi karena orang Jepang pun mungkin ada yang sensitif ya gitu. Apalagi orang Jepang mau wangi-wangian agak ini kan. Saya nggak apa-apa, yang penting ini bagaimana deh Jomka gitu. Ini sepertinya yang sedih. Oke baik silakan. Tapi ada 5 terakhir bisa. Siap Putri. Terima kasih ya ini apa namanya ilmunya Masya Allah. Ini mewakili yang saya. Karena ini mungkin saya tuh termasuk yang telat pakai apa namanya sunscreen ya baru di kuliah kali ya. Jadi bagaimana ini yang sudah terlanjur ada flek-fleknya, haruskah memang ada yang dia menipiskan gitu ya. Kemudian tempat ini apakah juga bisa menerima perawatan juga atau mungkin ada paket atau apa? Oh iya. Nah untuk flek ini saya sudah screening 8 produk Jepang ya untuk wrinkle kemudian flek.
sampai sekarang belum ada yang aman gitu ya, mohon maaf. Tapi ada yang merek yang organik itu dia untuk yang usia sudah 30 ke atas ya itu ada, tapi ya emang itu secara budgetnya lumayan gitu. Nah, untuk bagaimana yang sunscreen itu ya, yang sunscreen itu kalau misalnya kita baru sadar ya udah nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu, nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar ya, itu menjadi pengalaman gitu ya, pengalaman. Jadi karena kita sudah tahu pentingnya, maka segera digunakan. Dan kalau bagaimana kalau sudah terjadi flek, nah itu yang ini yang mungkin tadi saya sudah sampaikan. Ketika sudah terjadi flek itu tidak bisa apa ya dengan mudah dengan skincare. Memang itu perlu perhatian khusus dan treatment khusus. Nah itu memang udah harus ranahnya tangan dokter-dokter kecantikan atau dokter-dokter kulit. Gitu. Tetapi bisa disamarkan lah pelan-pelan gitu ya dengan menggunakan ini boleh Mbak itu berdasarkan usia di atas 40 ya 30. Nah ini pertama, kalau tidak punya masalah kulit yang sensitif, maka kita bisa pakai retinol. Tapi retinolnya pakai yang agak besar, persentasenya mungkin. Tapi belum pernah pakai retinol, belum? Udah pernah pakai? Belum pernah. Berarti kalau belum pernah, pakai yang paling kecil dulu. 0,1%. Itu pakai dulu itu. Ini fungsinya adalah untuk mengangkat sel-sel kulit. Ya, itu salah satunya Hyperpigmentation. Ini untuk agen-agen hyperpigmentation gitu ya, untuk pigmentasi itu ada retinol, itu pakai untuk sebagai exfoliatingnya. Nah kalau bisa dari sabun sampai ke serum ada kandungan, cari ada kandungan retinolnya. Kemudian kalau nggak retinol cari yang vitamin C-nya tapi yang agak besar kandungan dosisnya. Kan ada nih sekarang merek-merek yang dia ada 1000 gitu ya, 1000 IU vitamin C apa gitu ya yang gede besar. Ya vitamin C itu juga bisa dipakai untuk perawatan skincare-nya. Kemudian pakai juga yang sudah pakai niacinamide juga, ini fungsinya juga bagus untuk orang-orang yang memiliki flek. Dipakai gimana kalau tiap skincare beda-beda, boleh nggak Mbak Seli? Boleh, misalnya face wash-nya ada vitamin C-nya. Kemudian moisturizer-nya ada misalnya ada niacinamide-nya, serumnya pakai retinol itu boleh. Tapi sekali lagi ini hanya untuk menyamarkan, bukan untuk menghilangkan gitu ya. Karena sekali lagi kalau udah flek itu sifatnya nggak bisa dengan skincare gitu semuanya. Setahu saya ya, jadi mohon maaf kalau ada yang kurang silakan dikoreksi. Jadi masih bisa diselamatkan ya, insya Allah. Bisa. Baik. Oh, perawatan. Kalau untuk di saya belum ada untuk karena sekali lagi kami tidak ada dokternya. Enggak, kami ada perawatan, tapi perawatannya fungsinya untuk menghidrasi. Jadi kita kan ada paket-paketnya nih. Bagaimana yang sudah pernah di fashion nih? Paketnya ada hydration, kemudian buat acne kita punya ada paketnya ada 5. Yang pertama itu yang normal, itu yang biasa untuk hydration facial, jadi untuk menghidrasi aja. Yang kedua untuk yang punya komedo, berjerawat gitu, itu 2. Tapi jerawat yang saya terima jerawat yang masih belum parah gitu. Tapi kalau udah kemarin ada yang datang jerawatnya parah banget, saya nggak berani facial karena saya kalau kayak gitu udah harus ke dokter dulu. Jadi disembuhkan dulu jerawatnya baru gitu ya. Kemudian yang ketiga kami adanya untuk kolagen. Jadi untuk biar kulitnya ini aja apa namanya biar elastis gitu ya, biar skin barrier-nya bagus. Kemudian kita untuk bukan glowing, nggak ada glowing, mencerahkan kulit. Jadi paketnya cuma itu aja karena kita nggak ada dokternya. Jadi benar-benar yang tanpa ada sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam kulit. Saya boleh Sepil boleh lah. Sepil. Tapi mohon maaf, saya tuh masih sangat sederhana banget. Itunya apa di rumah, masih di rumah belum pindah. Tuanya biar berkembang, jadi kita bisa biar. Karena ini produk aja udah mencuci kantong, menguras. Jadi untuk hydrating best ya, best facial wash buat hydrating itu harganya berapa?
3.000 ya, 3.500. Kok saya yang nanya, saya punya juga 3.500 kalau nggak salah. Sekali datang. Kalau fashion mas sebulan sekali aja ibu-ibu, jangan sering-sering banget. banget tapi kalau saya janji Boleh saya. Nah, satu orang itu pengerjaannya 2 jam. Oh? Nggak 2 jam kurang percaya. Mumpung saya belum ada tokonya, kalau udah ada toko ya, ini kan namanya biayanya sejam loh, saya potong. Karena saya nggak bayar biaya sewa kan, makanya saya menambahkan servisnya dengan penambahan. Untuk yang base ya, yang base untuk hydrating. Nah kalau transportasi beda lagi, nanti biasanya nanti dihitung dulu jaraknya gitu. Tapi kan kalau bareng-barengan kan bisa sekali datang. Orang bisa. Maksimal. Pokoknya mau dilihat panggilan. Nanti bisa ditanya ke Oh iya boleh. Bumil boleh kan kemarin saya datang ke rumahnya Bumil 3 kali. Nah saya itu cuman ready-nya kalau mau barengan itu hanya di hari Minggu Sabtu saya ngajar kan di Minggu paling hari Minggu. Kalau Minggu saya available dari maksimal berarti kalau saya datang sekitar jam 10 berarti kan kalau sore saya sampai jam 3 orang 4 orang nggak bisa ya. Ya, insya Allah masih sangat terjangkau. Dari barat itu yang hydrating. Kalau yang apa? Kalau yang untuk komedo, jerawat sama yang buat double hydrating itu 4.500. Kalau yang kolagen itu 6.000 itu agak beda ya karena kan dia kolagen semua produknya gitu ya. Untuk acne sama whitening juga 4.500 itu 2 jam kurang lah kayaknya gitu totalnya ya biasanya segitu ya. Siap, Masya Allah. Jadi nanti kalau yang mau booking bisa melalui Booking Hajini Skincare. ya gitu mungkin Mbak Vina mohon maaf sekalian saya tutup boleh ini. Kita sudah masuk ke akhir acara. Iya boleh yang bagian terakhir aja langsung maaf ya banyak yang terlewat saya bilang dikasih waktu 45 menit bikin slide-nya 40 biji ya. Siapa tahu nanti ada bisa sesi 2 ya. Mohon maaf. Nah, ini. Jadi intinya ini ya dari pembicaraan kita hari ini bahwa kalau untuk memilih skincare yang muslim friendly, para justiper juga ya jualannya yang pertama pasti ikhtiar sederhana kita dengan ngecek lah. Itu adalah salah satu ikhtiar paling sederhana. Jangan abai gitu beli-beli aja. Dicek dulu kandungannya dan ketika kita beli kita harus paham apa yang mau kita beli. Jangan masuk drugstore, waduh banyak banget bingung gitu ya. Kita sebelum ke drugstore kita apa yang mau kita beli gitu udah sepil dulu nih kita mau beli apa cek kandungannya kemudian kalau ada apa ya keberanian kita untuk menanyakan langsung silahkan tapi kalau tidak ada maka ya udah cari tipsnya adalah hindari kolagen kemudian yang tadi saya sudah sampaikan tipsnya itu ya cari yang ingredientnya sesimpel mungkin jangan yang banyak mah pusing gitu ya yang paling sederhana itu banyak kok produk-produknya kemudian kalau bisa nomor 2 paling penting adalah gunakan produk yang sudah bersertifikasi halal di Jepang kenapa dengan kita membeli walaupun mahal ya itu adalah ikhtiar kita untuk membantu dia berkembang gitu. Banyak usaha-usaha yang halal akhirnya harus bangkrut kenapa karena sepi pembeli gitu. Sementara kita pengen punya halal di mana-mana, tapi kitanya tidak membantu, bagaimana gitu. Makanya, kalaupun kita tidak cocok, ya udah itu persoalan lain. Tidak cocok harganya, ya udah nggak apa-apa. Ya itu kan ada juga ya yang tidak harganya. Tapi berarti kita cari yang muslim friendly dong, gitu ya. Jangan yang asal sembarangan beli aja gitu. Nah, kemudian pahami di dalam hati kita, mau baik saya sendiri ini ada reminder buat diri saya bahwasanya adalah Allah melihat ikhtiar kita. Ibarat kata Rasulullah itu diperbolehkan apalagi kita yang tinggal di negeri minoritas Jepang yang segala sesuatunya terbatas informasi apa halal segala macam tetapi kalau kita berikhtiar kepada Allah untuk mencari yang halal
maka yakinlah bahwa balasan Allah kepada kita itu bakal jauh lebih besar. Itu keyakinan terbesar saya gitu. Jadi jangan takut lah, buat apa lah glowing lah, gak akan dibawa, yang mau meninggal juga gitu. Yang penting mah kulit kita sehat gitu. Seperti itu, tapi cara-cara yang berkah ya, betul ya Mbak Vina, berkah dan halal. Itu mungkin Mbak Vina, sekali lagi saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih, jazakumullah khair. Masya Allah ada senior, Ibu Eni, Mbak Putih, Teh Putih, Teh Tri, dan semuanya para pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ibu-ibu semua di sini, dan yang di Zoom, hatur nuhun sudah datang ya di Zoom walaupun hanya secara virtual. Sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan sedikitnya ada yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Sesuatu yang kurang berkenan saya mohon maaf. Ilmu mah semua mutlak kebenaran milik Allah. Saya manusia yang banyak dosanya. Kalau ada yang kurang tepat tolong dikoreksi, boleh banget gitu ya. Saya sangat senang sekali. Mungkin gitu aja Mbak Vina dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ilmunya bermanfaat ini. Tadi ada beberapa kata yang saya highlight, yaitu Allah mencintai keindahan ya. Betul. Jadi insya Allah kalau misalkan kita pakai skincare ibu-ibu itu nggak melulu tentang tabarut ya teh. Iya, jadi itu lebih ke menunjukkan rasa syukur kita dan merawat diri. Insya Allah nanti pahalanya double, apalagi niatnya untuk pasangan halal ya teh. Insya Allah baik. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, namun sebelum kita tutup mungkin bisa sesi foto sebentar sama yang di Zoom. Boleh, mana yang itu ya? Iya, mbak yang ada di Zoom mungkin bisa on cam. Ya, tapi share screen dimatiin dulu kali ya, Mbak. Iya, teh. Iya. Video. Biasa kan? Sekali kurang. Oh, saya dari tadi ya kurang. Baik. Boleh. Ini nggak? Hah? Ya ini. Tapi kok itu itu Kebanyakan aku di sini aja, Mbak. Ayo berdua. Mbak Vita, gimana? Sudah bisa? lagi tahu yang Oh iya. Sebentar ya, Teh. Oh ya, jangan gaya dulu ya. kamera. Ada Bangga. Bawa biong. Nilai oh terus Ada yang nggak apa-apa ya. ada beberapa sih. Nah, ini Cowok yang ramah sekali bisa dan ada mbak yang dijawab ini sama Mbak Wija. banyak mbak. Udah semua yang mbak di bis. Habis 13. Oh ya udah, oke. Kalau gitu kita langsung aja ya teh. Ya, sebentar. Ya mbak. Ya, oke. Lagi? Bentar. Oke. Lagi ya? Oke. 3, 2, 1. Oke.
Makanya dia ke sana. Fotonya di sini dong. Ya, ini. Oh, nggak di sini aja Mbak fotonya. Fotonya di sini aja. Apanya? Bingkainya atau tapi kan di dalam? Oh, mau dikeluarin ya? Mbak recordingnya. Ini apa udah selesai Mbak? Itu dia. Udah ya Mbak ya? Aku end ya?